Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan sekte Malawi dan sekte Padri. Ya, sekte Padri yang ada di Minangkabau. Ini saya sampaikan pada halaman 164 di satu dari Ars Perang de Paderis tentang Perang Paderi. Pada saat hilangnya Kampar ini, Padri ini melakukan perubahan besar yang berkembang luas di daerah sana. Perubahan entrepos tradisional menjadi pelabuhan lada terkenal yang menyebabkan perkembangan yang cukup berarti di dalam usaha yang dilakukan oleh para pialang pantai di Aceh waktu itu ya. Artinya bahwa daerah lada biasanya cukup jauh dari pedalaman dan lada ini memerlukan jaringan transportasi yang sangat luas dengan mengirim perahu-perahu kecil di hulu sampai tempat-tempat pengumpulannya. Kemudian lada ini disimpan di gudang-gudang di pelabuhan penampungan dan sejumlah besar petugas diperlukan untuk melaksanakan perdagangan dengan pedagang Cina dan India yang berkunjung. Jadi cadangan buruh yang diperlukan untuk membongkar muat sangat penting bagi para pialang pantai. Ini untuk menjaga hubungan baik dengan desa-desa lada di pedalaman, tetapi seringkali juga hubungan ini menjadi titik rawan. Pertengkaran mengenai penetapan harga timbangan sering terjadi, dan makin banyak petani pedalaman ingin mempertahankan kepentingan mereka untuk mengorbankan kepentingan para pialang yang menguasai jaringan ekspor dan transportasi. Dan pertengkaran semacam ini di Tiku yang menyebabkan campur tangan asing di pelabuhan ini dan kelompok bersenjata di Padang dan Kota Tengah, diantaranya Entrop, juga persaingan keunggulan ekonomi dan hak menentukan harga ini di beberapa daerah seperti Indrapura, lada terbukti menjadi dasar perkembangan politik yang sangat bebas. Pertanyaan yang perlu dijawab di sini adalah sejauh mana para pialang ini atau pedagang yang mandiri dan kaya bisa membentuk kelas dagang baru. Nah, pertanyaan ini penting karena kedudukan kelas pedagang di pantai menjadi masalah dengan adanya ekspor besar-besaran, yaitu tanam dagang di Minangkabau pada awal abad ke-19. Ketika ketidakhadiran sejumlah pedagang dalam perdagangan ini sangat mencolok, apakah ekspor lada pernah menghasilkan kelas pedagang yang kaya di pelabuhan pantai barat? Ini bukti untuk mendasari jawaban yang sangat kecil, yang pasti pada tahun 1529 ketika Tiku baru saja mulai meluaskan diri menjadi entrop atau pot penampungan lada, tamu-tamu dari Perancis menganggap tempat ini miskin meskipun perdagangannya luas. Jadi kota Tiku itu tidak besar dan hanya mempunyai 2 atau 3 jalan ke kota, dan ini ujungnya dibatasi dengan 2 patok kayu yang ditancapkan di tanah itu saja. Ada juga pintu gerbangnya untuk pemagaran dan potongan kayu yang disiapkan melalui lubang-lubang di pos yang lebih besar. Rumah-rumah tidak dibuat dari kayu, semuanya mirip dengan lainnya, ukurannya pun sama. Ini di dalam The Ops Indies Company Ops Sumatera. Ini penduduknya mirip, hidup dengan sederhana, mereka tidur di lantai, di atas tikar rotan dan rumah-rumahnya 1 tingkat, beratapkan daun kelapa dan hanya mempunyai sedikit alat rumah tangga. Makanannya juga sederhana sekali, daging ayam hanya dihidangkan pada kesempatan istimewa, dan pada kesempatan lain makanan mereka sendiri hanya nasi sedikit tanpa garam dan kadang-kadang disertai dengan ikan kering sebesar jari. Tentu saja ada orang kaya dengan gelang emas dan sarung emas yang mencolok, tetapi meskipun mereka ini pedagang terkemuka, tidak banyak disebut mengenai kegiatan dagang ini.
Lalu seandainya kelas pialang ini entrop di pantai barat dibiarkan saja, dengan naiknya pamor Kesultanan Aceh waktu itu pada akhir ke abad ke-16, pelabuhan Pariaman disertakan dalam sistem dagang Aceh yang kira-kira menjadi perhatian Aceh, terutama bukan emas Pariaman, melainkan kenyataannya bahwa pada waktu ini Pariaman meskipun tidak mempunyai daerah penghasil lada, menjadi tempat terpenting dalam penampungan lada pada waktu itu. Ini lada menjadi penting bagi perekonomian Aceh. Dan Kesultanan ingin menjadi tempat penampungan lada terbesar di Nusantara, agar bisa memasok orang Gujarat yang menjalankan perdagangan di Laut Merah dengan para pedagang Cina, yang ini sangat penting untuk eksistensi kedua-duanya ini. Dengan habisnya daerah lada di daerah Laut Sumatera, Timur Laut, Aceh lalu melemparkan jalannya ke pantai barat untuk mendapatkan cadangan lada bagi dirinya. Beberapa waktu kemudian Aceh dalam perdagangan Samudra Hindia terjamin untuk kekuasaannya, tetapi dengan datangnya orang-orang Eropa ke perairan Sumatera, persaingan untuk mendapatkan lada tidak memungkinkan Aceh untuk mengatur dari sisi Sumatera, meskipun hanya sebagian perdagangan dari Sumatera. Perdagangan Cina, Gujarat, dan Inggris, orang Inggris dan Belanda telah mendirikan perusahaan besar, perusahaan dagang dengan tujuan utama memasok lada ke Eropa. Ini terlihat berusaha memborong semua lada di sepanjang pantai. Persaingan ini menyebabkan harga naik turun, harga-harganya naik banyak, dan ini menjadi insentif bagi petani di pedalaman untuk berbondong-bondong pindah ke desa penghasil lada dan meningkatkan produksi. Untuk Aceh sekarang kelihatannya hanya ada satu jalan untuk menekan harga sampai tingkat yang layak untuk menjamin bahwa Kesultanan menguasai sebagian besar perdagangan, yaitu dengan menduduki pelabuhan-pelabuhan lada, terutama menguasainya secara politis, mengambil alih sebagian dari tugas pialang di Minangkabau dan menjadikan mereka sekedar agen para pejabat di Aceh yang dikirim pelabuhan, yang kelak menjadi birokrat perdagangan yang mengurus tingkat awal dari akhir kegiatan ekspor impor. Nah, proses ini diselesaikan oleh orang-orang Aceh pada masa pemerintahan Iskandar Muda, tetapi telah dimulai sejak lebih awal dari Tiku di sebelah utara sampai Indrapura. Semua intropot utama di pantai Lambat Laun berada di bawah pengawasan Panglima Aceh waktu itu. Nah, kebijakan Sultan Iskandar Muda adalah mencoba menjalankan semua penjualan lada melalui ibu kota Aceh, kota raja, untuk mencegah timbulnya pelabuhan lada lain di pantai barat, dengan ketat penerapan kebijakan penampungan lada di utama Tiku, Pariaman, Indrapura, dan melarang semua pedagang asing memasuki pantai, terutama orang Gujarat dan orang Eropa. Jadi pertama kali sebagai akibat sifat internasionalisme perdagangan lada dan perannya dalam ekonomi internasional, pelabuhan Minangkabau berada di tangan orang asing dan semua sistem monopoli dipaksa atas satu-satunya tanaman atau tanaman tunai mereka. Sebagai akibat sebenarnya sistem Aceh ini bekerja dalam kaitan hubungan pialang pantai pribumi tidak jelas. Tampaknya mereka sangat penting bagi orang-orang Aceh, demikian pula untuk Belanda di kemudian hari. Karena Panglima Aceh hanya diangkat selama 3 tahun tanpa gaji tetap, mereka bertindak sebagai kepala pedagang atau ekspor impor, tama, pengatur bea cukai. Mereka juga menganjurkan agar jalur pasokan lada tetap dibiarkan terbuka. Namun, kedudukan pialang sudah tidak seperti dulu lagi. Mulai waktu ini dan berlanjut sampai selama tidak ada batas atau 3 abad, pengawasan awal atas impor dan ekspor jatuh ke tangan orang asing. Mula-mula orang Aceh, kemudian orang Eropa, lalu sistem pialang pantai berubah menjadi sistem agen, keagenan. Nah, hubungan antara para pejabat Aceh dengan pialang pantai mengandung unsur tertentu yang kelak menjadi jelas dalam sistem Belanda. Banyak fungsi pialang yang lama dihapuskan. Panglima bisa menentukan semua biaya cukai berlabuh dan di pelabuhannya. Dia wajib untuk menyalurkan semua lada ke Aceh untuk pialang tadi.
pialang lokal. Akhirnya para penanam lada untuk menerima dolar Spanyol dan kain dari Gujarat yang dijual atas nama Sultan, dia sendiri mengambil tanpa membayar 15% dari semua lada yang diserahkan, dikirimkan sebagai upeti kepada Iskandar Muda. Meskipun begitu, pialang di Minangkabau atau orang kaya tetap memainkan peranan penting di dalam transaksi dagang. Ya. Nah, dalam perdagangan ini, perdagangan lada tidak akan bisa berjalan tanpa fasilitator transportasi yang disediakan oleh pialang. Misalkan sejumlah perahu sangat penting dalam setiap tahap perdagangan, sampai muatan di kapal asing dan pembayaran yang diterima oleh para pialang dari pedagang asing menunjukkan bahwa para penghasil lada hanya bisa didatangi melalui mereka. Namun sebenarnya sekarang yang menikmati sebagian besar dari keuntungan adalah Panglima Aceh. Karena apa? Sementara modal kapital pialang itu dipakai dalam jaringan transportasi dan uang muka untuk para petani, memang tidak pernah ada catatan tentang adanya pialang yang kaya. Ini laporan pialang itu tidak pernah kaya. Apalagi pialang di Minangkabau bersaing dengan ini orang pelabuhan yang terkemuka di Pariaman, pendatang-pendatang baru ini. Sangat tampak kuat karena mereka jumlah besar dan kawin dengan penduduk setempat. Datang dalam jumlah besar. Pada tahun 64 atau 1964 kira-kira 500 sampai 700 orang. Aceh di Pariaman, di samping anak mereka di Tiku juga banyak perkawinan dengan orang-orang Aceh. Cukup dengan upaya yang dilakukan orang Aceh untuk mengatur perdagangan di Pariaman, karena Intropot itu ini mempunyai peran ganda sebagai pelabuhan penampungan lada dan sebagai titik terminal rute ekspor emas. Sementara perahu-perahu pialang Minangkabau memasukkan lada dari jarak yang cukup jauh dalam sistem angkutan berantai dengan kuda yang diselenggarakan untuk mengangkut emas dari jurang naik ke Pariaman. Dan budak-budak juga dikerahkan untuk maksud yang satu ini, 72. Cross Camp di West Coast, ini Sultan Aceh. Jadi fungsi utama para pialang pantai sebagai pengimpor dan pengekspor diambil alih oleh orang-orang Aceh. Sebagaimana sebenarnya hubungan mereka dengan para petani Minangkabau yang menanam lada dan menentukan kemakmuran mereka. Di sini pedagang lain dari luar menjadi halangan bagi mereka untuk mengadakan monopoli. Hubungan para petani dan para pialang pantai ini terlibat dalam persaingan dengan para pedagang luar biasa untuk mempertahankan hubungan tatap muka mereka dengan para petani. Nah, pedagang asing terutama orang-orang Cina bersedia meninggalkan Introp yang telah mampan masuk ke dalam pedalaman melalui sungai-sungai yang jauh untuk menghubungi para petani langsung. Bahkan pedagang Eropa juga mencoba ini. Dengan jalan ini, para petani tidak perlu membayar biaya transportasi yang biasanya dituntut oleh para pialang dan meminta bayaran yang lebih tinggi untuk hasil mereka. Beberapa petani menjadi kaya mendadak dengan meraup keuntungan yang luar biasa dari para pialang. Jadi petani menjadi kaya dengan mengurangi keuntungan pialang. Pialang ini dibuang. Lalu para petani lada di Bayang misalnya, pada tahun 1960 dilaporkan sudah begitu sangat kaya raya sehingga mereka bisa menahan lada karena harganya belum cocok. Namun sistem Iskandar Muda yang dilakukan mengurangi gairah petani untuk menanam lada ini makin merugikan para pialang. Penanaman lada menjadi kurang menggairahkan disebabkan upeti lada yang dituntut oleh orang-orang Aceh dan penetapan harga oleh Panglima tidak lagi mempengaruhi fluktuasi sesuai permintaan dan persediaan. Nah, para pialang pantai lebih dirugikan ketika orang-orang Aceh mencoba mengadakan hubungan langsung dengan para petani di desa. Lada di belakang Tiku dan di selatan, pajak dikenakan atas rumah tangga yang menanam lada, dan yang harus dibayar dalam lada tentu saja menimbulkan kebencian terhadap orang-orang Aceh. Ini tidak membantu para pialang. Dengan melemahnya Kesultanan Aceh pada tahun 1640-an, muncul masa yang penuh dengan persaingan sengit di dunia internasional
untuk perdagangan lada pantai barat. Kelihatannya mungkin